Yang penting satu, ngomong dulu. Begitu kan? Hah? Yang nomor dua, buktiin dong. Enggak yang gede, yang kecil kayak bikin. Atau mulai kumpulin bahan kayak apa kayak gitu lah. Dan ternyata alhamdulillah ya, Jirandi, Jiferi, Ji Adrei, Ji Radius, dan kawan-kawan semua dari Masjid Al-Ihsan, insya Allah jadi masjid amin. Ternyata omongan kita di 2005, ntar ya Jamil, Tarmizi, Sani, Hendy, Rohim, ntar ya kita bakal bikin 1000 masjid. Tahu nggak sekarang udah jadi berapa? 9.000 nggak lebih. Itu loh kekuatan omongan. Emang juga bukan Yusuf Mansur yang bangun. Emang. Tapi kan sama aja. Allah gerakin orang-orang pada bikin rumah tahfiz, betul nggak? Sekecil-kecilnya rumah tahfiz pasti ada musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau orang salah omong itu gampang kan ucapkannya untuk meminta maaf. Tapi kalau sudah jadi program, wah itu udah susah gitu. Apalagi kalau sudah dikategorikan kepada sebuah tindakan kejahatan. Wah, itu lebih, tidak ada yang bisa ditoleransi itu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Jadi cerita-cerita lamanya itu dia upload lagi gitu. Tujuannya apa? Itu kan untuk meraih simpati dari jamaah dan pendengarnya dari berbagai majelis taklim dan di masjid-masjid supaya bisa mempercayai Yusuf Mansur. Dalam video yang kita putar tadi itu terlihat Yusuf Mansur kan yakin sekali dia. Dengan ucapannya, dengan ajakannya dia telah membangun 900 masjid. 900 masjid itu banyak loh pemirsa. Masjid yang paling kecil itu kan di mana-mana di Indonesia ini dibangun mampu menampung jamaah itu minimal 40 orang. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, jamaah Jumat itu setidaknya dihadiri oleh 40 jamaah. Nah, makanya masjid dirancang setidaknya menampung 40 jamaah masjid. Ini Yusuf Mansur 900 gitu. Ini bagaimana caranya dan di mana gitu. Mari kita bandingkan dengan kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto selama berkuasa itu dia membangun masjid setidaknya itu 999 masjid. Ya kan? 999 masjid. Kenapa angka 9 gitu? Itu ada kebiasaan di kalangan kita bahwa itu angka yang sangat hoki. Tidak dilengkapi oleh Pak Harto menjadi 1000. Itu daya topangnya dari mana? Itu pemerintah loh ya. Daya topangnya saat itu Presiden mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Karena itu masjid-masjid di kampus-kampus ada segi 5 gitu. Ya kan? Dulu tuh biaya satu masjid itu zaman itu ya, itu disediakan dana 15 juta rupiah. Duitnya dari mana? Duitnya itu duit pegawai negeri dan mungkin juga ada zakat gitu ya. Dari BUMN itu digunakan dipotong, maksudnya dipotong itu ekor duitnya. Misalnya gaji di zaman itu tuh 1.640.000 rupiah. Maka 40.000-nya itu dipotong, maka dia menerima 1.600.000. Ada juga kalau golongannya golongan 3 misalnya. Misalnya gajinya 1.228.000. Maka 28.000-nya itu dipotong masuk ke kas Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dari situ uang setiap bulan itu bertambah sehingga bisa membangun masjid. Membangun masjid di kampus-kampus, di kantor-kantor. Kan dananya dari situ. Itu tahunan. Ya kan? Mungkin ada program ini berjalan 20 tahun. 20 tahun atas mobilitas negara hanya mampu membangun
masjid di seluruh Indonesia. Jadi saat itu di daerah proyek Inpres misalnya nih, ya kan, ada perumahan yang digagas oleh pemerintah di Perumnas, di situ ada masjid. Ya toh, kalau di situ banyak juga agama lain, misalnya dari Kristiani, maka di situ juga dibangun gereja gitu. Jadi kerukunan dan harmoni, itulah intinya. Untung saja di Indonesia tidak banyak penganut Yahudi. Kalau banyak penganut Yahudi dan diakui agamanya oleh negara, saya yakin juga akan dibangunkan oleh pemerintah sinagog. Itu lama gitu. Uangnya tersedia. Hanya bisa segitu. Nah, Isu Mansur bacot aja dia. Udah 900 asas ucapannya. Emang seberapa populer ini Isu Mansur? Terus benar nggak tujuannya membangun masjid? Kalau lihat fakta tuh enggak. Dia itu meraup duit masyarakat untuk membangun masjid. Jadi cerita masjid, tapi dia embat itu duit. Dia tilap itu duit gitu. Dia sikat itu duit. Lalu dia bangun nanti warung steak and shake. Dia beli tanah itu atas nama pribadinya. Mana buktinya gitu. Saya tuh sebenarnya punya nomor rekening itu sumbangan untuk membeli dan membangun masjid di Sevilla, Spanyol. Gitu. Itu gagasan Isu Mansur nih. Setiap orang harus menyumbang atau berinfak itu minimal 1 juta. Dia lalu roadshow ke kota-kota penting di Indonesia. Gitu. Lama. Berapa tahun itu untuk bangun masjid di Spanyol. Karena jemaah di saat itu kita bangun kembali kejayaan Islam yang pernah hilang di bumi Spanyol. Kita bangun kembali Alhambra yang pernah jatuh ke tangan non-muslim. Wah, hebat sekali. Orang berlomba-lomba nih. Lalu dia tambahin, siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga yang 1 juta kecil. Ya, orang Indonesia kan memang begitu. Kalau emosinya tersentuh, jangankan 1 juta, 1 miliar dia kasih. Nah itu diterima oleh Isu Mansur. Berapa jumlahnya? Dia nggak mau terbuka. Nggak ada laporan. Sebenarnya kita tentu punya cara ya untuk mengungkap berapa didapat duit. Cuma kan nggak enak aja gitu. Nggak enak. Jadi begitulah. Malah dia saat itu udah ngotot kemana-mana. Ya kan? Itu dia akan beli tuh klub-klub penting di Eropa gitu. Ya kan? Misalnya nih. Manchester United. Barcelona. Itu akan kita beli. Akan kita ganti nama nanti dengan apa itu Darul Mansur misal atau apalah namanya gitu. Pemain-pemain top nanti kita pecat, kita ganti dengan yang muslim-muslim. Orang Islam kan senang ini. Tapi nggak ada realisasinya. Mana gitu. Lo yang duit cash saja dihilang, apalagi nanti disuruh orang bangun masjid. Mana? Jadi dia tuh berisu di atas hal-hal yang sensitif yang umat Islam tuh sangat suka gitu. Jadi kalau ditipu ya udah biarin dah gitu aja. Tapi kalau jatuh ke dalam posisi sebagai seorang penjahat, ini nggak boleh dibiarkan. Jadi cerita aja dia bangun masjid gitu. Malah sampai itu ke Turki dia utus orang, dia bikin, pokoknya setiap orang Indonesia yang ke Turki harus nyumbang di sana gitu. Ngeri nggak orang ini? Ngeri. Dia bikinlah cerita-cerita yang tujuannya itu memotivasi sekaligus memprovokasi. Dia sebagai provokator gitu. Ya kan? Dia menjadi provokasi orang gitu. Didorong sehingga seorang itu menjadi sangat yakin dan mungkin nggak pakai pikiran lagi udah nih 10 juta ya kan. Apalagi ekonomi bagus-bagusnya sebelum COVID ini ceritanya nih. Jadi itulah Isu Mansur dia nggak pernah keluar dari posisi dan garisnya. Gitu. Karena dia merasa inilah tempatnya mencari uang yang paling gurih. Gitu.
Dan kalau kita lihat ke belakang, ya memang jualan agama itu kata filosof-filosof muslim, di antaranya Ibnu Rus mengatakan tijaratuddin murihun. Jualan agama itu gurih, untungnya banyak, modal nggak ada. Datang sebentar dapat miliaran. Oh, itu dimainkan oleh Yusuf Mansur. Maka sekarang video-video lama itu diulang-ulang lagi. Maka perlu kita jelaskan, ini nggak bisa dibiarkan. Ini adalah cara bagaimana membuat umat Islam frustasi dan dilemahkan. Lalu dengan cerita itu, dia punya investasi yang hebat, ada warung steak and shake, yang pendapatan tiap bulan. Nah, sekarang dia mau tambah terus. Gitu. Cerita-cerita lama tetap dijual supaya dompet masyarakat ini segera dikeluarkan dan dikasih duit kepada Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.